Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa, malam hari ini Engkau berikan kesehatan, sehingga kami masih dapat mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat tertanam di setiap hati kami dan dapat menjadi pertolongan dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan malam ini diambil dari Ibrani 6 ayat pertama sampai ayat ke-12. Di bawah tema kedewasaan rohani. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini banyak orang yang telah percaya kepada Kristus, tetapi tidak berani mengambil keputusan sejak awal untuk bertumbuh di dalam rohani. Padahal, pertumbuhan rohani ini merupakan hal yang terpenting di dalam perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Dengan tekad kita mau bertumbuh, kita akan mengalami kedewasaan rohani. Dengan adanya kedewasaan rohani itu akan berpengaruh kepada karakter dan mentalitas kita yang semakin dewasa. Dengan kedewasaan inilah kita dapat menghadapi problematika di dalam diri kita maupun dengan orang lain. Pada dasarnya, Allah menghendaki setiap anaknya memiliki komitmen untuk bertumbuh
ke arah kedewasaan penuh. Karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk menetapkan pilihan agar hati dan hidup kita penuh dengan sukacita. Dalam hal ini, seseorang membutuhkan kesungguhan, ketekunan, dan kerelaan untuk dibentuk oleh Allah. Hanya orang yang memiliki kedewasaan iman yang akan dimampukan tetap teguh dan bertahan, sekalipun harus menghadapi tekanan hidup yang berat. Jadi, janganlah berhenti belajar dan bertumbuh dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Bukti kedewasaan rohani orang Kristen adalah kesiapan meninggalkan segala sesuatu, rela meninggalkan kehidupan lama, dan hidup sebagai manusia baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dikatakan dewasa rohani bila kita dengan sepenuh hati tunduk kepada pimpinan Roh Kudus dan meninggalkan segala yang salah dan jahat. Artinya, kita tidak lagi berkompromi dengan segala perkara yang mendatangkan kebencian dalam hati Tuhan. Pada ayat 11 dan 12, jelas kita lihat bahwa untuk mendapatkan bagian dari apa yang dijanjikan Allah, maka kita harus tetap memelihara iman dan kesabaran yang harus sama-sama kita perhatikan dengan seksama. Keduanya merupakan satu kesatuan penting yang saling berhubungan, tidak terpisahkan, dan akan membuat perbedaan nyata jika diterapkan secara bersamaan. Penulis Ibrani dalam ayat ini menuliskan panggilan kepada kita semua agar memiliki kesabaran dan tidak mudah putus asa. Ada kalanya kita merasa waktu sepertinya tidak memihak pada kita dan terasa berjalan jauh lebih lambat. Kita berharap pertolongan Tuhan datang segera untuk melepaskan kita dari jerat masalah. Tetapi ketika itu tidak juga kunjung terjadi, kita segera menuduh Tuhan tidak juga kunjung terjadi. Kita segera juga menuduh Tuhan bahwa Tuhan tidak peduli kepada kita. Kita pun kemudian menjadi begitu mudah kehilangan harapan, lalu menjawab, dan kita sering menyerah. Pada ayat 10 dikatakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tuhan bukannya tidak adil, tidak peduli, atau malah melupakan kita yang sudah belajar untuk patuh kepadanya. Sama sekali tidak. Tetapi kita harus sadar bahwa bingkai waktu kita memang berbeda dengan waktunya Tuhan. Kita berpikir bahwa kitalah yang paling tahu. Tetapi harus kita ketahui bahwa Tuhan tentu yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita sudah memastikan bahwa kita hidup seturut dengan kehendak-Nya dan sudah berjalan dengan iman, selanjutnya kita perlu memperhatikan pula untuk terus bersabar dan memastikan nyala pengharapan kita tidak padam. Sikap inilah yang bisa menjamin kita untuk tidak buru-buru merasa putus asa dan kehilangan harapan. Kesabaran akan mampu memperkuat dan menopang iman kita sampai kita memperoleh apa yang kita harapkan dari Tuhan. Kesabaran itu akan sangat menentukan apakah kita akan berhasil atau gagal dalam menerima janji Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan
dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu itu, agar juga bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapa. Bapa, sebentar kami akan istirahat. Berkati istirahat kami malam ini, agar besok pagi kami bangun dalam keadaan sehat dan penuh semangat memulai aktivitas kami yang baru. Berikan kami kesehatan dan kekuatan untuk semua aktivitas dan pekerjaan kami itu, Bapa. Di atas segalanya hapuskan segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati.